Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa sebelum kita mulai saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya harap juga buat semua yang pada nonton tuh sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi ini saya masih belum di studio saya lagi ya, saya lagi di toko saya, coffee shop saya. Ini apa ya, ini Hazelnut Coffee tadi. Ya masih baru opening ya guys, jadi sebanyak harus siap-siap. Oke, jadi kali ini tuh kita bakal bahas gimana sih aplikasi ride sharing kayak Gojek, kayak Grab, Uber itu bisa cari driver yang terdekat dengan waktu yang singkat gitu loh. Ya di sini kita bakal belajar dengan kasusnya Uber gitu. Jadi intinya sih gini ya, pernah nggak sih kita tuh mesen kayak ojek online gitu kan, terus dalam hitungan detik itu langsung ketemu driver yang ada di dekat kita seperti itu. Nah ini kayak, wah cepet banget ya gitu kan. Nah mereka cara nyari drivernya itu gimana sih gitu kan. Nah ternyata sistem di balik itu cukup rumit dan ya keren gitu loh. Jadi biar banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, intinya sih dimulainya itu bayangin kita tuh kan lagi jadi penumpang gitu kan. Nah, kita lagi berdiri di pinggir jalan, terus kita buka aplikasi gitu kan, terus klik tombol pesan. Nah, terus tugas aplikasi itu bakal nyariin driver terdekat secepat mungkin seperti itu. Tapi pertanyaannya ya gimana sih si aplikasi ini tahu siapa driver yang benar-benar dekat sama kita gitu kan. Nah, gimana sih caranya? Simpelnya itu lokasi kita tuh disulap, benar-benar disulap. Lokasi kita sama driver tuh disulap jadi titik-titik di peta itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngasih koordinat latitude dan longitude itu doang gitu kan ke server gitu, ya itu kayak ngasih titik koordinat ke manusia gitu. Misalnya ini loh koordinatnya ini ya 6.2048 itu sama 106 8456 misalnya gitu ya. Ini bisa sih, cuma ya nggak efisien gitu dan berat banget buat nyari satu persatu ini seperti itu. Jadi mereka tuh butuh cara yang lebih pinter buat ngelompokin lokasinya gitu. Jadi intinya nemuin pengemudi terdekat atau driver terdekat dengan akurasi dan skalabilitas adalah masalah yang cukup lumayan sulit gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari kasusnya Uber, Uber tuh punya cara yang seperti ini. Nah, jadi dia punya ya, kita bisa sebut itu sebagai grid ajaib ya. Jadi itu ada namanya H3 hexagon dari si Uber gitu. Kalau ini dalam kasus si Uber ya. Eh, ya seperti saya bilang tadi kan sulit kita buat nemuin driver terdekat hanya berdasarkan latitude dan longitude aja gitu kan. Nah karena itu mereka tuh melakukan yang namanya pengindeksan lokasi. Jadi lokasinya tuh diindekin gitu buat nemuin pengemudi terdekat secara efisien gitu kan. Nah kalau kita belajar dari kasusnya Uber, Uber itu dia punya sistem sendiri namanya H3 atau H3 gitu kan. Jadi H3-nya adalah sistem pengindekan tadi ya secara geospasial berbentuk heksagonal ya segi 6 secara hierarki yang dikembangkan sama si Uber itu sendiri gitu kan. Nah, H3 ini simpelnya tuh dia gampangnya gini, dia tuh ngebagi eh, permukaan bumi ini tuh menjadi sel-sel dalam grid datar gitu dan setiap sel itu diberikan identity yang unik gitu kan berupa ya integer 64 bit ya. Tahu saya integer 64 bit gitu ya. Jadi H3 index ini tuh adalah referensi ke sel tertentu dalam grid tertentu. Intinya seperti itu. Jadi ini semacam peta dunia yang dibagi jadi bentuk kayak sarang lebah gitu, kotak-kotak heksagonal kecil-kecil gitu dan setiap heksagon itu dia punya ID yang unik intinya seperti itu. Nah mereka itu menemukan pengemudi yang menemukan driver yang terdekat itu dengan mengidentifikasi sel-sel yang mencakup area penumpang gitu kan, kemudian baru dia nyusun daftar pengemudi di dalam sel-sel itu tadi berdasarkan estimasi waktu kedatangan atau ETA ya seperti itu. Nah H3 ini ngasih manfaat dari sistem pengindekan itu pengindekan hierarki itu tadi ya dan sistem grid yang heksagonal ya seperti itu. Cara kerjanya gimana Bang? Nah, jadi cara kerjanya si H3 itu seperti ini ya. Jadi pertama tuh bakal kita bahas adalah indeks hierarkinya itu tadi gitu kan, indeks hierarkis. Sorry. Jadi
buat nemuin driver terdekat dengan akurat, mereka tuh butuh indeks dari area sekecil mungkin, seperti itu. Dengan kata lain, resolusi data yang sangat tinggi, seperti itu. Jadi sel kecil itu ngasih resolusi data yang tinggi, tapi ya tentunya biaya penyimpanannya itu meningkat karena banyaknya sel-sel yang kecil gitu kan. Karena kita bicara hexagon tadi ya, dan sedangkan ini sel besar itu menyembunyikan detail data gitu. Nah makanya mereka ngebuat yang namanya grid hierarkis. Jadi sel heksagonal kecil itu merupakan subdivisi dari sel heksagonal yang lebih gede, seperti itu. Nah, grid hierarkis ini yang memungkinkan kompresi data. Jadi area dengan detail rendah diwakili sama sedikit sel. Kalau area dengan detail tinggi itu diwakili sama banyak sel. Itu seperti itu. Jadi si grid hierarkis itu juga mempermudah perubahan resolusi data. Jadi misalnya karena ID sel anak tuh bisa dipangkas itu kan buat nemuin sel induknya lah, itu seperti itu ya. Nah mereka tuh ngebuat grid global di H3 itu dengan ya setahu saya itu 122 sel dasar gitu kan. Tapi dari 12 dari 122 sel dasar itu adalah pentagon seperti itu, karena mustahil nyusun bola bumi itu hanya dengan heksagon, seperti itu. Jadi nah si H3 ini memperlakukan si pentagon itu sebagai heksagon tanpa satu bagian, seperti itu. Nah selain itu tuh si heksagon itu sendiri nggak bisa dibagi sempurna. Jadi satu heksagon itu dibagi ngejadi 7 heksagon lagi dengan error tertentu seperti itu. Dan heksagon yang anak itu diputar buat nyesuaiin bentuk sama induknya, seperti itu. Nah library H3 ini ngedukung 16 jenis resolusi data, dan itu bisa mengindeks area sekecil 1 meter persegi. Ini poin ngerinya di sini gitu loh. Jadi mereka tuh menggunakan identity cell sebagai sharding key untuk mempartisi si H3-nya itu sendiri. Selanjutnya itu namanya itu grid heksagonal gitu. Jadi mereka tuh membutuhkan jarak antara sel untuk menemukan pengemudi terdekat, seperti itu. Nah, grid ini bisa dibuat menggunakan bentuk segitiga, persegi, ataupun ya heksagon lagi gitu kan. Namun si H3 itu memilih heksagon karena mempermudah pengukuran jarak antar selnya, seperti itu. Nah, setiap sel tetangga berada pada jarak yang sama dari pusat sel itu menyederhanakan perhitungan jarak, seperti itu. Jadi misalnya segitiga kan punya 3 jenis jarak ke tetangga. Nah kalau persegi itu dia punya 2 jenis jarak ke tetangga, karena beberapa tetangga itu berbagi sisi lainnya gitu, berbagi titik sudut, seperti itu. Nah maka pengukuran jarak di grid segitiga dan persegi itu membutuhkan koefisien tambahan, maka itu tadi pakai yang heksagon. Nah selanjutnya itu si algoritma hierarkis. Nah H3 itu kan dia ngedukung fungsi pengindekan untuk menemukan sel dalam grid secara efisien gitu kan. Jadi fungsi ini tuh menerima latitude, longitude, dan resolusi, dan dia tuh ngebalikin ID sel, seperti itu. Jadi untuk mencari sel-sel tetangga, si H3 ini harus menggunakan function keyring, seperti itu. Jadi selain itu tuh ya si H3 ini dia tuh melakukan operasi bitwise gitu ya dalam waktu konstan untuk memotong ID cell, seperti itu ya. Jadi hal ini membuat perpindahan antar resolusi itu jadi lebih mudah, seperti itu. Kalau simpelnya nih bahasa bayinya, intinya tinggal lihat di heksagonal mana kita berdiri, terus cari driver yang juga ada di heksagon itu ataupun dari yang deket-deket, intinya seperti itu. Jadi bayangin aja dunia ini kayak puzzle yang bentuknya tuh heksagon gitu kan. Nah kita tuh ada di piece yang mana, di potongan yang mana, cari aja siapa yang lagi ada di potongan deket situ, intinya seperti itu. Nah kalau misalnya butuh lebih detail ya tinggal perbesar heksagonnya jadi lebih kecil-kecil, atau tadi yang kita sebut sebagai resolusi yang tinggi, seperti itu. Cuma ya ini hati-hati juga karena makin kecil berarti makin banyak data yang harus diolah, intinya seperti itu. Nah intinya kan setelah kita tahu kita ada di heksagon yang mana gitu kan ya, gampangan itu ya sistem tadi langsung cari lingkaran di sekitarnya kita gitu loh. Jadi heksagon tetangga itu tadi. Nah terus dari situ mereka bakal ambil semua driver yang di dalamnya dan urutin siapa yang estimasi waktu sampainya paling cepat atau si ETA-nya tadi, intinya seperti itu ya.
Nah bang, gimana bang kalau masalahnya misalnya GPS-nya ngaco tuh, lokasinya ngaco gitu kan, ya memang kadang gitu ya, masalahnya ada gitu ya, kadang sinyal GPS-nya suka ngaco gitu kan, apalagi kalau misalnya kita ada di basement gitu, ada di gedung-gedung tinggi gitu kan. Nah makanya mereka tuh pakai teknik yang namanya map matching itu, seperti itu. Map matching ini dia itu ngubah sinyal GPS mentah menjadi segmen jalan yang benar gitu, segmen jalan yang sebenarnya itu kan. Nah mereka ini menggunakan eh, apa sih Cassandra itu kan untuk nyimpen lokasi mentah demi ketahanan jangka panjangnya, seperti itu. Nah simpelnya sih map matching itu kayak benerin lokasi kita tuh biar nempel ke jalan yang benar. Jadi walau misalnya GPS ngaco, intinya tuh kayak sistem itu bisa nebak, oh dia ini ya ada lagi di jalan ini gitu, bukan lagi di dalam sungai ya. Itu seperti itulah simpelnya ya. Nah, untuk lokasi-lokasi yang banyak ini kayak mana Bang handle-nya gitu kan. Nah, setiap beberapa detik handphonenya si driver atau ya device-nya si driver itu ngirim lokasi ke server. Nah, buat nyimpan itu mereka tuh gabungin dua sistem. Jadi dia pakai apa sih Cassandra, itu basis data terdistribusi ya yang dioptimalkan untuk operasi nulis, operasi writing gitu kan. Nah, sayangnya tuh gini, kalau Cassandra itu dia kurang optimal buat reading itu, buat ngebaca gitu. Nah, makanya di sini mereka nambahin lapisan case kayak Redis gitu untuk ngurangin beban writingnya, beban bacanya. Jadi Redis ini nyimpen lokasi terbaru dari setiap si driver. Nah, terus juga nyimpen data poin yang cukup buat keperluan map matching. Jadi seperti itu. Baru nanti data hasil map matching ini yang disimpan dalam skema terpisah di Cassandra-nya itu tadi. Jadi singkatnya Redis itu buat nyimpen data terbaru yang cepat banget gitu kan. Nah kalau Cassandra ini buat nyimpen data jangka panjang, kuat dan tahan banting, itu seperti itu. Jadi Redis itu kayak meja kerja. Nah kalau Cassandra itu kayak lemari arsipnya gitu. Jadi cepat dapat data tapi kita juga aman buat jangka panjang. Intinya seperti itu. Nah bang, kayak mana kalau kita harus handle user banyak sekaligus gitu ya. Bayangin aja ada 1 juta orang pesan dalam waktu yang sama gitu kan. Nah, gimana caranya supaya sistem nggak ngelap? Nah, di sini mereka tentunya punya caranya, yaitu mereka tuh pakai teknik yang namanya partitioning dan hashing seperti itu ya. Jadi setiap permintaan itu dipecah, setiap request itu dipecah ya ke server yang bertanggung jawab, yang punya tugas sendiri gitu loh. Nah, nanti kalau satu server mati, berarti request itu bisa dipindah ke server cadangannya tanpa harus nunggu-nunggu ya. Intinya ada server yang dipromot jadi server utama gitu, seperti itu ya. Jadi analoginya kayak kasir di minimarket ya, kalau satu kasir penuh ya kita diarahin ke kasir lain yang masih kosong, dia seperti itu. Nah di sini tuh mereka menggunakan yang namanya ring pop gitu kan untuk ngebagi lah apa ngebagi service gitu dalam apa ya, jadi dia ngebagi service buat skalibilitasnya itu, seperti itu. Jadi ring pop itu dia tuh modul hash ring konsisten punya si Uber ini sendiri, karena kita masih kasusnya Uber juga ya, dan ternyata ya punya si Uber sendiri juga. Nah, dia tuh saya ulangin ya. Jadi ring pop ini modul hash ring yang konsisten milik Uber sendiri yang menggunakan Gossip protokol. Nah, ring pop itu disematkan dalam layanan si aplikasinya, dalam servis si aplikasinya gitu. Jadi mereka tuh menggunakan Gossip protokol buat ngelacak keanggotaan server dan status kesehatan si server, seperti itu. Nah, terus nanti dilanjut sama proses lookup dalam si hashing itu yang memastikan permintaan tadi atau request tadi itu diarahkan ke server yang bertanggung jawab itu tadi, seperti itu ya. Jadi proses writingnya itu diskalakan dengan menambahkan lebih banyak server. Nah kalau proses readingnya itu diskalakan dengan menambahkan replika, seperti itu. Jadi mereka tuh menggunakan thrift di RPC-nya mereka ya, remote procedure calls itu kan, untuk komunikasi yang lebih efisien. Jadi setiap service itu dibuat idempotent supaya apa ya, tetap tersedia meski terjadi retry, itu seperti itu. Jadi mereka juga ngejalanin data center cadangan dan dia tuh mengarahkan lalu lintasnya itu ke sana kalau data center utamanya itu gagal. Intinya seperti itu. Nah, jadi mulai dari mecah data jadi apa ya, peta heksagon tadi gitu kan, memecah peta ya, mecah peta jadi data heksagon tadi gitu kan, menyaring driver berdasarkan jarak terus sama ETA-nya gitu kan, sampai bikin sistem yang tahan banting kalau ada gangguan. Nah, ya semua itulah yang bikin kita tuh bisa pesen model-model ojek online gitu dalam sekian detik langsung jalan. Dia seperti itu. Dan ya itulah ya penjelasan gimana sih sistem ride sharing bisa nemuin driver terdekat kita itu secara cepat, dan kita belajar dengan kasusnya si Uber, seperti itu.
Ya, ini penting ya buat teman-teman tuh ya, apalagi yang mulai-mulai menghadapi interview sistem desain gitu kan, yang hal-hal kayak gini tuh nambah banget knowledge-nya teman-teman ya, insya Allah ya, buat menghadapi yang namanya sistem desain. Karena semakin banyak kita tahu kasus, tentunya intuisi kita ketika menghadapi kasus-kasus lain, ketika kita diminta mendesain suatu sistem itu tentunya akan lebih apa ya, lebih punya trigger, lebih cepat bergeraknya intuisinya gitu ya. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Support terus Bikin Magang dengan subscribe, like, dan share, dan terutama share ya, karena siapa tahu ada teman-teman kita yang lagi belajar hal tertentu atau lagi ada masalah tertentu tuh yang insya Allah bisa terbantu dari video-video yang saya buat. Dan tentunya dengan dukungan dari teman-teman, Bikin Magang semakin semangat buat luangin waktunya buat ngebuat video-video seperti ini. Dan sekira gitu aja ya, insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, sekian dari saya. Terima kasih, salam Bikin Magang.